Today, we bring the people's protest into parliament. Free, free Palestine! Israel menang perang, Israel. Selamat datang di Trend of the Week akhir November 2023. Mari kembali melihat kabar-kabar terhangat minggu terakhir di bulan November ini. Di ranah sosial politik, kita kembali ke segmen serba-serbi dari jalur Gaza. Setelah 40 hari agresi Israel ke Palestina, gencatan senjata sudah diterapkan sejak tanggal 24 November 2023 sampai 4 hari kemudian. 5 poin kesepakatan gencatan senjata ini, diantaranya adalah Israel meminta pembebasan setidaknya 50 sandera dari total sekitar 240 orang yang ditahan oleh Hamas. Israel sedikit sepakat membebaskan 150 warga Palestina. Tidak ada aktivitas drone, bangun koridor aman, dan perang akan dilanjutkan 4 hari setelahnya. Namun naas, karena Israel tidak menghilangkan kesempatan untuk terus menembaki anak-anak di Gaza dan tepi barat menjelang gencatan senjata itu. Dan Mesir menolak pengungsi dari Gaza itu. Sedangkan kabar tentang bunker di bawah rumah sakit yang diklaim sebagai markas Hamas itu bahkan dikatakan dibangun oleh Israel sendiri. Hoax model apa lagi ini ya? Di mana Palestina semakin bertambah kawannya. Para pendukungnya datang dari para militan bersenjata di beberapa negara. Salah satunya adalah dari Yaman Utara, di mana Houthi, salah satu kelompok bersenjatanya, melakukan aksi pembajakan kapal yang berafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Diketahui bahwa aksi itu adalah pembalasan atas perang Israel melawan Hamas. Tidak hanya itu, Houthi terus melakukan serangan-serangan sporadis, termasuk mengincar aset-aset yang diklaim milik Israel di Laut Merah dan sekitarnya. Dan dibalas dengan Amerika Serikat dengan menembaki drone-drone milik pasukan Houthi yang berkeliaran di Laut Merah. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mendokumentasikan 178 serangan terhadap fasilitas kesehatan yang menewaskan 553 orang, termasuk 22 petugas kesehatan sejak perang dimulai pada 7 Oktober. Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa jalur Gaza adalah tempat paling berbahaya di dunia bagi anak-anak. Ia menggarisbawahi lebih dari 5.300 anak-anak Palestina dilaporkan telah dibunuh atau terbunuh. Namun, Amerika Serikat tidak melakukan banyak tindakan berarti untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban sipil. Paus Fransiskus sendiri tegas menyebut ini adalah genosida saat bertemu dengan warga Palestina di Gaza. Lebih dari 1.000 jenazah dikuburkan di Gaza pada hari Rabu. Dan akhirnya, putra mahkota Saudi dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman atau MBS menyerukan upaya kolektif global untuk menghentikan serangan brutal Israel di jalur Gaza yang terkepung. Ia menyerukan kepada dunia untuk menghentikan suplai senjata ke Israel. Dua artis ternama Hollywood, Susan Sarandon dan Melissa Barrera, dipecat usai menyuarakan dukungan terhadap Palestina dengan ikut aksi demonstrasi di New York pada 17 November 2023 lalu. Sedangkan di Kuba, pada tanggal 23 November 2023, puluhan ribu warga melakukan aksi demonstrasi di depan kantor kedutaan Amerika Serikat. Aksi itu dipimpin langsung oleh Presiden Miguel Diaz-Canel. Lebih aneh lagi, karena Israel sampai melarang warga Palestina untuk menadah dan mengumpulkan air hujan, karena air hujan yang turun itu adalah milik Israel. Bahkan menyiapkan hukuman kepada tentaranya sendiri di IDF, karena beberapa tentara sudah mengeluarkan suara untuk menolak turun ke medan perang, karena takut kena bantai Hamas. Meminta pertolongan dan memaksa untuk ditarik dari medan perang, banyak tentara Israel yang cukup kewalahan melawan pejuang-pejuang Palestina, meski dengan peralatan yang lebih canggih milik Israel. Kabar terbaru lagi bahwa Iron Dome terancam musnah dan tidak lagi menjadi ancaman rudal-rudal lawan. Itu karena Hamas terus melakukan serangan tanpa henti dan berhasil menembus senjata andalan Israel itu. Belum lagi bantuan dari para peretas yang mengacaukan sinyal Iron Dome. Di luar medan perang, yakni di ruang rapat PBB, perwakilan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB,
Nada Abu Tarbus mendaprat Amerika Serikat dengan menyinggung soal gelontoran dana dari negara itu untuk pengadaan senjata di Israel. Sementara itu, pemimpin Partai Hijau Australia mengangkat tangannya meneriakkan "Free, Free Palestine" di ruang sidang Senat Parlemen. Into Parliament. Free, Free Palestine. Setelah ngamuk di ruang sidang, Senator Mehrin Faruqi dan 11 anggota partai lainnya berjalan meninggalkan ruang sidang. Di Israel, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup, Edith Silman, diusir oleh warga dan staf rumah sakit. Itu terjadi sebulan lalu, namun kembali viral baru-baru ini videonya. Terlihat, Menteri Perempuan itu berjalan lemah saat diteriaki oleh warganya, buntut dari kekecewaan mereka terhadap serangan Hamas yang berhasil menembus negaranya. Di luar Timur Tengah ada Greta Thunberg, aktivis lingkungan yang sempat dirampas mic-nya saat sedang mengeluarkan pidato dukungannya terhadap Palestina di Amsterdam, Belanda. Sedangkan di Amerika Serikat, kelompok mahasiswa pro-Palestina bertemu di jalan dengan kelompok mahasiswa pro-Israel. Mereka perang pataka dan slogan dukungan masing-masing. Ini masih wajar karena menurut salah satu mahasiswa bahwa selalu ada perdebatan di ruang kelas maupun di taman kampus. Dan di Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan berani menghadapi Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara langsung dengan mengatakan bahwa Anda meminta kami untuk mengutuk Rusia di Ukraina, namun tetap bungkam atas kekejaman Israel yang membunuh perempuan dan bayi di Gaza. Oke, selain serba-serbi Gaza, untuk beberapa bulan ini kita akan menambahkan segmen khusus di Trend of the Week, yakni serba-serbi pemilu. Nah, di kabar pemilu 2024 ini, kita mulai dari baliho-baliho Prabowo Gibran yang disebut gemoy terpasang di beberapa sudut jalan. Lalu ada Gibran yang membawa ijazah aslinya ke kantornya di Balai Kota Solo. Hal ini adalah balasan atas dugaan ijazah palsunya oleh beberapa pihak. 3 paslon Capres-Cawapres itu pun hadir dalam acara HUT Mata Najwa. Tampak rukun duduk bersanding menghadiri acara itu dengan gayanya masing-masing. Bahkan mereka saling tukar kado loh. Tidak hanya itu, 3 paslon sudah mulai terbuka perang retorika. Hadir di panggung-panggung debat terbuka. Sayangnya, Gibran belum pernah terlibat dengan pidato dan argumennya karena masih sibuk dengan tugas-tugas daerahnya. Beberapa nama di tim pemenangan Anies ternyata tidak terdaftar, seperti Ari Ginanjar yang mengklarifikasi bahwa ia tidak tahu menahu tentang penyebutan namanya sebagai jubir Timnas. Ia juga menegaskan bahwa dirinya netral dalam pemilu 2024 ini. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang membantah gabung sebagai Dewan Pakar Timnas Amin. Sedangkan kabar lain datang dari kalimat-kalimat Rina Nose yang meluncur di acara HUT Mata Najwa, memperagakan gadis kretek dengan memplesetkan menjadi nama gadis kritik. Lalu ada Firly Bahuri, Ketua KPK yang resmi menjadi tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Beberapa aktivis anti korupsi sampai menggunduli kepalanya tanda bersyukur. Dan beberapa video-video yang viral di media sosial yang berhubungan dengan situasi global. Dimulai dari video seorang guru yang menyanyikan lagu dukungan kepada Israel. Israel pasti menang. Guru Kalimantan itu akhirnya diciduk dan memberikan permintaan maafnya kepada publik. Ada juga nih video seorang bapak yang celananya melorot saat sedang bersalaman dengan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridski. Dan video petugas kebersihan yang membuang sampah di depan kantor Bupati Seram sebagai bentuk protes mereka karena tidak dibayar. Waduh, ya elah pak, orang kerja beneran gak digaji, pekok. Lalu ada video rekaman Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang memperlihatkan gestur paniknya. Itu ditengarai oleh pidato Biden yang menyebut Presiden Cina Xi Jinping adalah diktator. Padahal mereka baru saja bertemu dalam KTT tidak lama sebelum pidato itu disampaikan. Biden sepertinya emang udah pikun. Terlihat dalam sebuah video beliau langsung bersalaman dengan Pak Jokowi saat akan turun dari mimbar usai sesi foto bersama. Nah,
Nah, dari dunia selebriti, nama Rafathar kembali disematkan dalam yel-yel pertandingan sepak bola yang membuat pengasuhnya Mbak Lala murka. Kabar duka pun datang dari dunia lawak. Pelawak senior Eko Londo meninggal dunia pada tanggal 24 November 2023. Rest in peace, Pak.